Jika kamu mulai melihat tanda-tanda ini di ranjangmu, berarti hubunganmu sudah tidak bernyawa lagi. Bukan karena lelah, bukan karena stres, bukan juga karena dia sudah tidak punya hasrat. Ini jauh lebih serius. Itu tandanya ada pria lain, meskipun kamu menolak mengakuinya. Kebanyakan pria tidak ingin mendengarnya. Mereka lebih memilih menipu diri sendiri, yakin semuanya masih sama, berpegang pada harapan. Tetapi tubuh seorang wanita tidak bisa berpura-pura. Ketika dia sudah memberikan energinya, gairahnya, dan keinginannya kepada orang lain, maka kedekatan denganmu akan berubah total. Hari ini aku akan menunjukkan tanda-tanda keras yang tidak terlihat jelas di permukaan, tetapi sebenarnya berteriak lantang akan kebenaran. Tanda-tanda yang aku temukan setelah bertahun-tahun mendengar kisah pria yang mengalaminya, menceritakan kepedihan mereka dengan air mata, amarah, dan kekecewaan. Yang paling mengejutkan, semua itu bukan kebetulan. Mereka membentuk pola. Pola yang begitu jelas sehingga setelah kamu mendengarnya, kamu akan tahu apakah hubunganmu masih hidup atau sebenarnya sudah lama mati. Bertahanlah sampai akhir karena tanda terakhir ini hampir seperti pengakuan diam-diam yang sangat jarang bisa disadari oleh seorang pria. Aku adalah mente stoiko dan psikologi wanita. Dalam video ini aku akan membukakan matamu. Tidak peduli seberapa sakit rasanya, mengakui kebenaran selalu lebih baik daripada hidup dalam kebohongan. Jika kamu pria yang tidak mau terus buta, segera berlangganan dan aktifkan loncengnya. Karena apa yang akan kamu dengar hari ini bisa menyelamatkanmu dari kehilangan tahun-tahun hidup dalam hubungan yang sebenarnya sudah berakhir. Hal pertama yang perlu kamu pahami adalah ini. Seorang wanita bisa saja tersenyum, memberi alasan, bahkan tetap tidur di sampingmu. Tapi jika dalam keintiman sikapnya berubah, itu pesan yang sangat keras. Tubuh tidak bisa terus berakting selamanya, cepat atau lambat gerak-gerik, sikap, dan emosinya akan membocorkan kebenaran. Disitulah muncul tanda pertama, perubahan mendadak dalam gairah. Awalnya dia hadir sepenuhnya, mencari dirimu, ada api, ada hasrat. Tiba-tiba api itu padam. Ya dia masih ada secara fisik, tapi tidak lagi menyerahkan dirinya, tidak lagi bergetar untukmu. Seorang pria menggambarkannya begini. Aku merasa seperti bersama tubuh kosong. Dia ada di sampingku, tapi seperti memeluk hantu. Gerakannya ada, tapi jiwanya tidak, karena pikirannya sudah berada di tempat lain. Banyak pria salah paham, mengira itu karena capek atau stres. Tidak, saudaraku, hasrat tidak hilang begitu saja, hanya berpindah arah. Saat dia kehilangan gairah padamu, itu bukan berarti dia kehilangan gairah sepenuhnya. Itu berarti dia sudah memberikannya pada pria lain. Tanda kedua, semangat mencurigakan dengan gaya baru di ranjang. Inilah yang sering menipu banyak pria. Tiba-tiba dia muncul dengan energi baru, melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah dia lakukan. Membawa gerakan baru, permainan baru, bahkan kepercayaan diri yang dulu tidak ada. Dan tentu kamu senang berpikir, bagus pasanganku jadi lebih berani sekarang. Tapi ingat, rasa percaya diri itu tidak muncul begitu saja. Biasanya datang dari latihan, hanya saja bukan bersamamu. Seorang pria pernah berkata padaku, pacarku mulai melakukan hal-hal yang tidak pernah aku ajarkan. Saat kutanya, dia bilang belajar dari serial. Aku ingin percaya, tapi jauh di dalam hati aku tahu itu bohong. Jika tiba-tiba dia muncul dengan teknik baru, dengan keyakinan yang asing, tanyakan dari mana itu berasal, karena sekolah yang sebenarnya seringkali bukan layar, melainkan ranjang lain. Tanda ketiga, dingin setelah bercinta. Wanita yang sedang jatuh cinta akan mencari kehangatan setelahnya. Pelukan, pelayan, percakapan, ingin tetap berada dekat denganmu karena tubuhnya melepaskan oksitosin, hormon ikatan, yang mendorongnya untuk semakin dekat. Tapi ketika selesai lalu dia langsung membalikkan badan, mengambil ponsel seolah tak terjadi apa-apa, atau buru-buru ke kamar mandi seakan ingin membersihkan diri darimu, itulah kebenaran tepat di depan mata. Seorang pria mengaku padaku, awalnya kupikir normal, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Begitu selesai dia langsung tidur atau membiarkanku bicara sendirian. Dingin seperti itu bukan kebetulan. Itu adalah jeritan tanpa suara, bukti bahwa hati dan pikirannya sudah berada di tempat lain. Tanda keempat, perbandingan halus dengan pria lain. Tidak selalu diucapkan secara langsung,
tapi muncul dalam kalimat samar. Banyak pria suka begini, atau katanya lebih enak kalau dilakukan seperti itu. Awalnya terdengar biasa, tapi jika sering diulang, itu pertanda. Itu gema dari seseorang yang lain. Seorang pria menceritakan, istrinya sering berkata, "Aku baca artikel, pria suka dengan cara ini." Tapi anehnya, ucapan itu selalu muncul setelah dia keluar bersama teman-temannya. Bukan artikel, itu dia. Ingatlah, perbandingan seperti itu bukan sekadar imajinasi, tapi pengakuan tidak langsung dari pengalaman dengan orang lain. Tanda kelima, hilangnya tatapan dan ciuman dalam. Keintiman sejati terjadi di mata dan ciuman yang lahir dari jiwa. Namun saat dia menghindari matamu, saat ciumannya dangkal, saat terasa hanya sekadar formalitas, itu lebih menyakitkan dari kata-kata. Seorang pria berkata, "Terakhir kali kami bercinta, aku sadar dia tidak pernah menatapku. Dia memejamkan mata, memalingkan wajah, menghindari bibirku tatapan, dan ciuman dalam adalah termometer cinta. Jika dia menariknya, berarti dia sudah memberikannya pada orang lain." Tanda keenam, seks rutin dan terpaksa. Tidak ada lagi emosi. Pertemuan berubah menjadi mekanis, tanpa kejutan, tanpa semangat. Seperti hanya menunaikan kewajiban. Seorang pria berkata, "Akhirnya hanya aku yang berinisiatif. Kalaupun dia mau, dinginnya membuatku merasa seperti harus membayar harga karena memintanya." Jangan tertipu, hasratnya tidak hilang, hanya berpindah tempat. Tanda ketujuh, perlindungan berlebihan terhadap tubuhnya. Mungkin dulu dia bebas dan nyaman, tapi kini dia menutup diri, mematikan lampu, menutupi tubuh dengan selimut, menghindari sentuhan di area tertentu. Seorang pria menangis saat berkata, "Dulu dia memintaku untuk melihat dan menikmatinya. Sekarang bahkan tidak mengizinkanku menyentuh bagian tertentu, seperti wilayah terlarang. Aku merasa asing di ranjangku sendiri." Itu bukan rasa malu, saudaraku. Itu karena kerentanan itu sudah dia berikan pada pria lain. Tanda kedelapan, mudah terdistraksi di ranjang. Pengkhianatan ini bukan hanya di tubuh, tapi juga di pikiran. Setelah bercinta, dia sibuk dengan ponsel. Saat bersama, pandangannya kosong, gesturnya menunjukkan bosan. Seorang pria berkata, suatu malam setelah selesai, dia langsung mengetik pesan untuk seseorang. Saat itu aku sadar, masalahnya bukan karena dia tidak mau seks, tapi karena dia tidak mau denganku. Perhatian adalah aset paling berharga dalam keintiman. Jika dia tidak memberikannya padamu, itu karena orang lain sudah mengambilnya. Tanda kesembilan, tidak peduli dengan kepuasanmu. Dulu dia berusaha membuatmu senang, sekarang tidak lagi. Kamu memberi, tapi dia tidak membalas. Seorang pria pernah berkata, "Aku sadar hanya aku yang berusaha menyalakan api, sementara dia hanya menunggu sampai selesai." Hasrat sejati selalu mencari timbal balik. Jika dia tidak lagi peduli pada kesenanganmu, itu karena fokusnya sudah ada pada pengalaman bersama pria lain. Dan akhirnya, tanda ke-10, penolakan mendadak tanpa alasan. Ini yang paling menyakitkan. Tiba-tiba mulai muncul alasan, sakit kepala, stres, lelah. Kamu terima karena semua orang punya hari buruk. Tapi ketika alasan itu jadi rutinitas, ketika penolakan terjadi, terus-menerus dan keintiman hampir hilang, itu bukan kebetulan. Itu pesan langsung. Dia tidak ingin bersamamu lagi, karena hasratnya sudah di tempat lain. Seorang pria berkata, yang paling menyakitkan bukan penolakannya, tapi ketika aku tahu saat dia bilang lelah padaku, sebenarnya tengah membalas pesan pria lain di tengah malam. Itu bukan soal energi, tapi soal minat yang sudah hilang padamu. Saudaraku, jika kamu mengenali satu, dua, atau bahkan lebih dari tanda ini, jangan menipu dirimu. Bukan rutinitas, bukan lelah, bukan stres, itu karena ada pria lain. Dari perubahan gairah, dinginnya setelah bercinta, perbandingan halus, hilangnya tatapan, seks mekanis, perlindungan berlebihan, distraksi, ketidakpedulian, hingga penolakan, semuanya membentuk pola. Dan pola itu tidak pernah salah. Seperti yang sudah kukatakan sejak awal, jika tanda-tanda ini muncul di ranjangmu, hubunganmu sudah mati. Meski kamu ingin menyangkalnya, nalurimu sebenarnya sudah tahu. Yang penting sekarang adalah jangan terjebak dalam penyangkalan. Pengetahuan memberimu kekuatan. Jika kamu bertahan sampai di sini,
berarti kamu pria yang ingin membuka mata. Berlanggananlah sekarang juga dan aktifkan loncengnya, karena video-video berikutnya akan mengubah caramu memandang hubungan selamanya. Dan jika video ini mengguncangmu, jangan lewatkan yang satu ini. 10 kelemahan wanita yang jarang diketahui pria. Setelah menontonnya, pandanganmu tentang wanita tidak akan pernah sama. Tinggalkan komentar untuk meneguhkan komitmenmu agar tidak lagi mengabaikan hal yang jelas. Ingat, pria buta akan menderita, pria sadar akan memilih.